Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Selamat pagi, Shalom, para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Kita bertemu kembali di dalam acara siaran Mimbar Kristen, di mana siaran ini saya, Bapak Anto dari GKJ Kismorejo, yang akan memberikan firman bagi para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Namun sebelum dimulai mendengarkan renungan yang akan saya bawakan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, berdoa untuk mohon berkat dan perlindungan Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberkati kami bisa hadir di dalam program siaran radio ini untuk belajar firman-Mu. Itu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, baik hamba sebagai pembicara yang membawa renungan maupun para pendengar radio semuanya yang mendengarkan. Berkati dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pelajari, yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi kami semuanya. Dari awal hingga akhir kami mohon berkat perlindungan-Mu sehingga segalanya dilancarkan. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, kami telah berdoa, memohon serta mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati dan mengabulkan. Haleluya. Amin. Para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, kalau waktu kemarin baru saja kita merayakan Paskah, maka untuk tema khotbah, saya ulangi tema renungan pada pagi hari ini, saya akan memberikan judul yaitu makna Paskah bagi kita orang Kristen. Maka sebelum kita mulai, saya akan membacakan natsnya, yaitu di dalam Keluaran 12, Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Keluaran 12 ayat 1 sampai yang ayat yang ke-28. Namun saya akan membacakan sebagian saja, yaitu mulai dari ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Terakhir 27, maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Dan saya lanjutkan di dalam Matius 26. Di Matius 26 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-13. Ayat 1 saya bacakan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dan yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia.
Para pendengar Radio Rasinda yang saya kasihi, kalau kita berbicara Paskah, ternyata di dalam Perjanjian Lama juga ada perayaan Paskah. Nah, itu ditujukan untuk bangsa Israel ketika di dalam masa pembuangan di tanah Mesir, bagaimana mereka diselamatkan dari tulah-tulah yang akan dihukumkan kepada bangsa Mesir. Mereka harus mengikuti perintah Allah, yaitu menandai rumahnya di pintunya dengan tanda salib dan memakan domba sulung yang terbaik, dan semua itu dilakukan untuk keselamatan mereka, di mana dombanya itu harus dipotong, diambil darahnya. Nah, disitulah mereka melakukan segala perintahnya, juga makan roti tidak beragi dan sayur pahit, sehingga mereka bisa selamat ketika Allah melayang di atas, melewati rumah-rumah bangsa Mesir, rumah orang Israel yang telah ditandai itu aman, mereka selamat, tidak mengalami kematian seperti halnya bangsa Mesir. Itulah Paskah, perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel dan dipesankan oleh Allah untuk dilakukan secara turun-temurun bahkan sampai saat ini untuk mengingat pemeliharaan Allah. Dan di dalam Perjanjian Baru yang kita baca tadi di Matius 26 ayat 1, 2, dan 13, di mana Yesus diibaratkan seperti domba pada Perjanjian Lama, disalibkan, dan melalui penyaliban, melalui darah dan kematiannya, umat manusia yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan dan selamat. Dan Yesus mengatakan di ayat 13 bahwa kejadian tersebut akan diingat-ingat untuk mengenang apa yang telah dilakukan Yesus melalui pemberitaan Injil. Nah, untuk itu para pendengar Radio Rasinda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, judul hari ini yaitu makna Paskah bagi orang Kristen. Paskah adalah mengenai kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jika Yesus tidak mati, tidak akan ada kebangkitan. Demikian pula jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Paskah, kata Paskah berasal dari kata Pesach atau Passover yang berarti melewati. Untuk pertama kalinya Allah menetapkan Paskah untuk dirayakan oleh bangsa Israel di Keluaran 12 ayat 11. Yaitu pada malam sebelum keluar dari Mesir, bangsa Israel harus menyembelih seekor anak domba yang tak bercacat. Darahnya digosokkan pada kedua tiang dan ambang pintu rumah. Pada malam itu, malaikat kematian melewati setiap rumah yang memiliki tanda darah, sehingga kematian anak sulung tidak terjadi. Bicara tentang keselamatan merupakan gambaran dari Yesus Kristus yang adalah anak domba yang tak bercacat. Ia disembelih, darahnya digosokkan pada pintu hati kita, sehingga kita luput dari kebinasaan. Kata Paskah dalam bahasa Mesir ya pes, yang berarti mengembangkan sayap atau tangan untuk melindungi. Di dalam Matius 23 ayat 37, Tuhan Yesus rindu melindungi Yerusalem sebagai induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Dalam kitab Yesaya 31 ayat 5 dikatakan, dibaca di situ, seperti burung-burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan akan melindungi, menyelamatkan, memelihara, dan menjauhkan Yerusalem dari celaka dan kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Mazmur 16 ayat 10 berbicara tentang kematian sekaligus kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Allah tidak menyerahkan Yesus ke dunia orang mati.
kubur untuk tinggal terus di sana. Tidak, sebab ia hanya 3 hari 3 malam tinggal dalam kubur. Allah juga tidak membiarkan Yesus melihat kebinasaan. Tubuhnya membusuk dalam kubur. Tidak, kita tahu bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit dalam tubuh yang sempurna dan utuh. Tubuh itu juga yang kemudian naik ke surga, dan kelak tubuh yang sama akan datang kembali ke bumi, membawa kita untuk tinggal bersamanya dalam surga untuk selama-lamanya. Dan oleh sebab Yesus telah bangkit dari kematian, kita pun satu kali kelak akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa yang membangkitkan Yesus, kuasa apa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Yaitu 1, kuasa Allah Bapa. Efesus 1 ayat 15-20. Kuasa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama ia mau berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji kita yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, termasuk membangkitkan orang mati, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Dan kuasa yang kedua yaitu kuasa Yesus sendiri, yaitu dibaca di dalam Yohanes 10 ayat 14-18. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Artinya ia serahkan nyawanya dan berkuasa pula untuk mengambilnya kembali. Artinya ia serahkan nyawanya dan mati, tetapi ia juga memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali, membangkitkan dirinya sendiri. Itulah kuasa Yesus. Dan yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus. Di dalam Roma ayat 1 sampai ayat, saya ulangi, di dalam Roma 1 ayat 4, bahwa Roh Kudus juga turut membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus mempunyai kuasa untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Dan kelak segala kuasa itu hendak diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi untuk saat ini kita masih perlu belajar dari dan dididik. Segala keinginan daging harus terus-menerus dikikis sampai habis sama sekali. Pada satu waktu Tuhan akan membawa kita pada kesempurnaan yang penuh, dan segala kuasa dan kemuliaan Allah diberikan kepada kita. Sehingga seperti gambaran dalam Wahyu 12 ayat 1, kita menjadi perempuan atau sama dengan gereja Tuhan yang bersalutkan kemuliaan matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang sama dengan kemuliaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus ada dalam kita, maka Roh itu akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Di dalam Roma 8 ayat 11. Inilah pengharapan kita, kebangkitan tubuh yang fana, termasuk di dalamnya kesehatan dan kesembuhan ilahi. Kuasa ini akan mengubahkan kita menjadi sama seperti Yesus. Allah mendidik kita setelah menyelamatkan. Tuhan mendidik saudara dan saya supaya kita, dalam Titus 2 ayat 11-15, 1. Meninggalkan kefasikan. 2. Keinginan-keinginan duniawi. 3. Hidup bijaksana. 4. Adil. Dan 5. Beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ia menyerahkan nyawanya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Inilah proses yang harus kita jalani dalam hidup ini. Para pendengar radio Rasinda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu, apakah makna Paskah bagi kita umat Kristen? Yaitu peristiwa yang bisa ditarik kesimpulan
jika Tuhan Yesus Kristus tidak akan terkekang oleh maut, dan ia merupakan Allah yang berkuasa atas maut. Makna yang berikutnya adalah kebangkitan Yesus menjadi bukti dari janjinya yang tidak pernah ingkar, yakni sebelum ia wafat di kayu salib dan dikuburkan, ia berkata pada muridnya jika ia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Makna berikutnya bahwa Paskah memperlihatkan sebuah pengharapan bahwa bagi mereka yang percaya, jika dengan kebangkitan Yesus dari kematian, kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan makna Paskah yang berikutnya di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9. Paskah mengartikan kematian Kristus yang menebus kita. Bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita akan memperoleh keselamatan dan kita dapat berkomunikasi kembali dengan Allah dengan cara penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang sangat mahal tersebut. Makna Paskah berikutnya di dalam Roma 5 ayat 1, bahwa Paskah sebagai kebangkitan Kristus pemberi harapan. Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Kebangkitan Kristus ini memberikan pengharapan bagi kita, yaitu kepercayaan kita pada Kristus yang tidak sia-sia. Bahwa pemberitaan Injil adalah bukan bohongan. Kita sudah terbebas dari dosa, kita yang tidak akan binasa, namun kita akan hidup kekal bersama Yesus, dan kita merupakan orang yang sangat beruntung sebab Yesus. Makna Paskah yang berikutnya adalah kemenangan Kristus. Bisa dibaca di Wahyu 1 ayat 17b sampai 18. Di situ dinyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus ini bukan hanya ilustrasi, namun suatu sejarah yang menjadi tanda kemenangan bagi mereka yang percaya mutlak atas kematian dalam wujud kebangkitan. Kita sebagai umat yang dibenarkan oleh darahnya, yaitu dibebaskan dari tuduhan dan dinyatakan tidak bersalah menurut pandangan Allah. Kita juga sudah dilepaskan dan diselamatkan dari hukuman yang kekal. Makna Paskah yang berikutnya adalah jaminan kehidupan kekal. Bisa dibaca di 2 Timotius 1 ayat yang ke-10, bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman semua orang percaya dan membuktikan betapa hebatnya kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga melalui kebangkitan Yesus memberikan kepastian yang baru jika sesudah kematian ada kehidupan baru yang abadi. Makna Paskah yang berikutnya bagi orang Kristen bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Dibaca di Yohanes 14 ayat 19b, bahwa kuasa dari Tuhan yang tak terbatas, yaitu sudah bangkit dari antara orang mati, dan kematian inilah menjadi batas akhir dari kita sebagai manusia, bahwa melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus, ya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Yesus bangkit dari kematiannya. Makna Paskah sebagai penggenapan firman Tuhan di Lukas 24 ayat 7, 8, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
maka teringat mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, ketika murid-murid Yesus pada saat itu belum memahami, karena mereka ikut Yesus hanya sekedar ikut, tidak mempelajari apa yang diajarkan, dan pada saat itu pun Roh Kudus belum hadir dalam diri mereka. Maka ketika Yesus mati, mereka baru sadar ketika kehadiran Roh Kudus membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka menjadi murid-murid yang tangguh di dalam pelayanan Injil Tuhan. Makna Paskah berikutnya di dalam Yohanes 6 ayat 40, bahwa Paskah sebagai keselamatan semua manusia. Setiap orang mendapatkan pemberitaan yang sama seperti semua murid yang juga mendapatkan pemberitaan yang sama. Akan tetapi cuma satu yang secara cepat langsung. Keselamatan merupakan mujizat dan siapapun bisa mendapatkan. Namun untuk mereka yang tidak percaya, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan mujizat itu. Untuk itu, keselamatan adalah mujizat. Yang percaya pasti percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan mujizat. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16, Paskah sebagai pengingat kasih Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah kasih Kristus yang mati untuk menyelamatkan. Dibuktikan bahwa kelak ketika kita percaya, kita akan dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus telah meneladani dan membuktikan dan disaksikan banyak orang melalui murid-muridnya bahwa Yesus memang hidup kembali dari kematian. Mereka yang percaya akan hidup kembali. Yang terakhir adalah Paskah sebagai pengingat restitusi, bahwa kita yang hina menjadi mulia kembali, kita yang miskin menjadi kaya, kita yang sakit sudah sembuh, dan kita yang tidak memiliki arti menjadi berarti oleh karena salib Kristus. Kita orang berdosa dibenarkan kembali. Kehidupan kita yang sudah hancur, miskin, dan sakit ini sudah ditukar Yesus Kristus dengan sebuah pemulihan lewat perayaan Paskah, dan kematian Tuhan inilah yang sudah menggantikan kehidupan. Sebab Tuhan Yesus baik. Demikian pemahaman makna Paskah bagi orang-orang Kristen yang telah saya berikan secara singkat. Kiranya nanti bisa diulangi kembali untuk didengarkan atau dipelajari kembali, karena dalam waktu yang singkat ini saya hanya memberikan pemahaman bagaimana mengerti Paskah bagi orang Kristen, dan kiranya bisa dipelajari kembali untuk menguatkan kita semakin percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Itu saya kembali mengucapkan selamat Paskah bagi para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Damai sejahtera menyertai kita semua, karena dengan kematian Kristus dan kebangkitan kita telah mendapatkan keselamatan kekal kelak. Dan untuk itu mari kita akhiri siaran radio ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing, memimpin kami belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu tentang makna Paskah, makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan bagi kami untuk semakin percaya dan setia pada Engkau, bahwa Engkau akan memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami semua yang percaya kepada Engkau. Kiranya hidup kami menjadi hidup yang berkenan, menjadi teladan dan berkat bagi setiap orang untuk mengenal dan percaya Yesus. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati dan mengabulkan doa ini. Haleluya. Amin.
Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.